Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar SPDP Seni Tari untuk pertemuan yang kedua. Bu Tiwi akan memberikan materi catatan seni tari tema 3 subtema 2. Tema 3 makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. KD 3.3. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Tiwi sudah memberikan materi tentang properti dalam tari dan menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Di sini Bu Tiwi akan menjelaskan properti pada tari daerah. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah Ibu Tiwi jelaskan apa itu tentang properti, apa saja, unsur-unsur apa saja yang mendukung, dan peralatan apa saja yang berupa properti. Dan apa saja properti yang digunakan untuk menari. Di sini Bu Tiwi akan menjelaskan properti pada tarian daerah. Coba anak-anak perhatikan. Properti adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Properti tari berfungsi sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dan dapat memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Bu Tiwi akan memberikan contoh properti apa saja yang digunakan dalam menari. Perhatikan, di sini Bu Tiwi sudah beri contohnya. Anak-anak perhatikan, lihat pada gambar yang sudah Ibu Tiwi contohkan. Contoh properti dalam tari. Perhatikan, di sini ada payung, selendang, kuda kepang, topeng, kipas, tamborin, dan masih banyak contoh yang lainnya. Anak-anak nanti bisa cari dan bisa dipelajari. Di sini ada payung, selendang, kuda kepang, topeng, kipas, dan tamborin. Itu salah satu contoh properti tari. Dari pertemuan yang pertama, Bu Tiwi sudah kasih contohnya, sudah kasih penjelasannya ke anak-anak. Sekarang coba diperhatikan. Untuk payung, selendang, kuda kepang, topeng, kipas, dan tamborin itu contoh properti tari yang digunakan sebagai pelengkap dalam tari. Selanjutnya Ibu Tiwi akan memberikan contoh properti yang berbentuk
dalam bentuk senjata. Contoh properti tari dalam bentuk senjata. Anak-anak lihat, Putih sudah kasih contohnya. Ini ada keris, tombak, busur, dan anak panah. Busur dan anak panahnya. Ini contoh kecil, beberapa contoh yang Ibu Tiwi berikan. Anak-anak bisa lihat atau cari contoh-contoh yang lainnya. Ya, di sini Bu Tiwi kasih beberapa contoh properti tari dalam bentuk senjata. Ada keris, tombak, busur, dan anak panah. Ada rencong, ada tameng, ada pedang, dan masih banyak contoh yang lainnya. Di sini Bu Tiwi sebutkan beberapa contoh saja. Oke, lanjut. Perhatikan anak-anak. Properti dalam tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari yang merupakan salah satu unsur sebagai pelengkap dalam tarian. Jelas ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Di sini ada contoh gambar tarian berikut dengan properti yang dipergunakan. Tari serimpi. Lihat pada gambar. Di sini ada beberapa penari dengan menggunakan properti serta kostum dan beberapa unsur tari yang lainnya. Perhatikan anak-anak, pada tari serimpi, lihat, tarian ini adalah tarian klasik dari daerah Yogyakarta. Tarian ini ditampilkan oleh 4 orang penari wanita yang cantik dan anggun. Di sini yang kelihatan 3 ya. Kata serimpi itu sendiri berarti 4. Properti tari yang digunakan diantaranya adalah jebeng, ini jebeng, cundrik, yang digunakan diantaranya adalah ini, ya, jebeng, ya, cundrik atau keris kecil, pistol, jemari, dan tombak pendek. Sudah jelas anak-anak? Ya, jadi anak-anak bisa lihat, ini tari serimpi. Ya, penarinya ada 4. Ini yang kelihatannya 3, ya, yang satunya sebelah sini ya. Jadi anak-anak bisa lihat properti yang jelas kelihatan adalah ini. Ada selendang yang anak-anak tidak asing lagi, yang sudah pasti tahu ya. Ya, oke, Putih lanjut dengan contoh tarian yang lainnya. Tadi ada tari serimpi, sekarang tari baksa kambang. Oke, lihat pada gambar. Tarian ini merupakan jenis tari klasik Banjar sebagai tari penyambutan tamu agung yang datang ke Kalimantan Selatan khususnya. Penarinya adalah wanita. Tarian ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang sedang merangkai bunga, sering dimainkan di lingkungan istana. Dalam perkembangannya, tari ini
beralih fungsi sebagai tari penyambutan tamu. Properti yang digunakan dalam tari Baksa Kambang adalah rangkaian bunga. Anak-anak bisa lihat di sini nih. Selain properti yang lain yang dipergunakan, nih ya, ada selendang. Nih, nah, ini termasuk ya. Ini berarti selain itu ini bunga, rangkaian bunga, ini rangkaian bunga ini nih. Ya. Oke. Jadi tari Baksa Kembang merupakan jenis tari klasik Banjar, khususnya Kalimantan Selatan. Penarinya wanita semuanya. Ya, oke. Bu Tiwi akan lanjut untuk contoh yang lainnya. Ada tari serimpi, Baksa Kembang, dan tari piring. Contohnya tari piring. Anak-anak sudah tahu dan sudah pernah melihat dalam suatu acara mungkin pementasan tari piring ini dipertunjukkan. Oke, lihat anak-anak. Ini pada gambar, ini tari piring. Berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Oke. Dalam bahasa Minangkabau disebut dengan tari piriang. Adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring. Lihat anak-anak pada gambar, penari ini kedua tangannya memegang piring. Ya, semua penari memegang piring. Nah, maka dinamakan tari piring. Oke. Sebagai properti utama, selain properti yang lainnya yang mereka pergunakan. Jelas anak-anak? Tadi ada tari serimpi, tari Baksa Kambang, dan tari piring. Itu salah satu contoh yang Ibu Tiwi contohkan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu bahwa setiap tarian itu berbeda. Ya. Tadi Bu contohkan ada tari serimpi dengan properti selendang, cundrik, keris, pistol, jemparing, dan tombak pendeknya. Beda lagi dengan tari Baksa Kambang. Properti yang digunakan selain selendang dan yang lainnya yaitu yang utama adalah rangkaian bunganya. Beda lagi dengan tari piring. Tari piring menggunakan properti piring sebagai properti utamanya selain properti yang lain yang dipergunakan. Ini properti utamanya piring, makanya disebut dengan tari piring. Jadi anak-anak tahu ya, masing-masing tarian, masing-masing daerah, masing-masing properti itu berbeda kegunaannya dan berbeda artinya. Oke, anak-anak jelas ya? Putih bisa lanjut? Oke. Tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari sehingga bisa untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Jadi, properti tari bila digunakan itu tarian akan semakin indah dan menarik
Karena properti sebagai pendukung untuk membedakan jenis tarian dan aksesoris penari. Jadi tadi Si Putri sudah contohkan dari masing-masing daerah, masing-masing berbeda juga dari properti yang digunakan dan tariannya. Jadi anak-anak tahu ya, properti yang digunakan merupakan unsur dalam seni tari sebagai pendukung untuk membedakan jenis tarian. Nah, dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian tersebut, sehingga mudah dipahami oleh penontonnya. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Ya. Oke. Untuk materi pertemuan yang kedua ini, tema 3, subtema 2 dengan properti pada tarian daerah. Dan berikut Bu Tiwi sudah menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya, apa saja properti yang digunakan dan contoh-contoh tarian dari beberapa provinsi. Berikut dengan propertinya, anak-anak bisa membedakan, bisa tahu bahwa tarian ini dari provinsi ini dengan pemakan properti yang ini, nah tidak sama dengan tarian yang dibawakan dari provinsi lain. Sampai di sini mungkin anak-anak sudah jelas. Nanti Ibu Tiwi akan memberikan tugas PS yang kedua. Nanti anak-anak kerjakan, ditulis soalnya di buku PS. Jangan lupa di tanda tangan orang tua, dikirim di classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tuhan berkati dan terima kasih. Sampai jumpa.